Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 178. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 178. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Pak Tio menghubungi Pak Charles dan Pak Tio setuju dengan harga yang ditawarkan Pak Charles. Siang itu juga akhirnya dibuat sebuah kesepakatan kalau esok harinya akan dilakukan transaksi jual beli perusahaan yang dimiliki Pak Charles. Dan siang itu juga tak lupa Pak Tio menginformasikan tentang kesepakatan tersebut kepada Andi. Andi terlihat gembira dengan informasi dari Pak Tio tersebut. Ternyata harga yang ditawarkan malah bisa turun sebesar 5% dari target awal hanya sebesar 3%. Hari Minggu telah berlalu dan kini memasuki hari Senin. Pagi ini Andi berangkat ke perusahaan yang dipimpin Pak Billy sekitar jam 8 pagi. Andi sampai di perusahaan itu sekitar jam setengah 9 lebih beberapa menit. Rupanya pagi ini staf Andi tengah disibukkan oleh aktivitas mereka. Dan tak berapa lama kemudian Pak Andre menghampiri Andi dan mengatakan kalau hari ini jam 11 siang Pak Charles akan datang guna menyelesaikan proses penjualan perusahaan milik Pak Charles. Pak Andre, tolong Bapak urus segala sesuatunya ya Pak. Bagian legal dan bagian keuangan tolong Bapak atur juga, kata Andi kepada Pak Andre. Dan mendapati perintah dari Andi itu, Pak Andre kemudian berkata, "Baik Pak, semua sudah oke kok," kata Pak Andre. Sementara itu di tempat lain, pagi ini jam 9 pagi Alvin telah datang ke perusahaan yang ditujunya. Alvin pagi ini lalu datang ke konter CS yang ada di lantai dasar dan menyatakan maksud kedatangannya ke perusahaan ini untuk melamar pekerjaan dan tak lupa Alvin menyebutkan nama orang yang hendak ditemuinya pagi ini. Alvin kemudian diminta oleh petugas tersebut untuk menunggu di deretan kursi tunggu yang ada di ruangan itu. Menit demi menit telah dilalui oleh Alvin untuk menunggu orang yang hendak ditemuinya itu. 40 menit telah berlalu dan belum ada informasi dari petugas tentang kapan dirinya bisa bertemu dengan orang yang hendak ditemuinya itu. Ternyata orang yang hendak ditemui Alvin adalah manajer HRD di perusahaan tersebut yang bernama Ibu Sita. Kini waktu telah menunjukkan pukul 10:30 siang. Manajer HRD yang bernama Ibu Sita tersebut kemudian menghubungi ke customer service dan menanyakan apakah ada seseorang yang hendak menemuinya. Mendapat pertanyaan dari Ibu Sita itu, maka salah seorang staf customer service yang bernama Nina kemudian memberitahukan kalau ada seorang pemuda bernama Alvin yang bermaksud melamar bekerja dan hendak bertemu dengan Ibu Sita. Mendengar informasi dari customer service bernama Sita tersebut, Bu Nina kini tampak terkesiap.
Karena sesungguhnya pemuda bernama Alvin inilah yang kini sedang ditunggunya dan menunggu kedatangan pemuda ini membuat hati Bu Nina sempat dibuat tegang. Pemuda ini adalah titipan dari direktur utama serta komisaris dari perusahaan ini. Dan belum pernah hal ini terjadi di perusahaan ini. Komisaris perusahaan dan direksi sampai memberi amanat kepadanya untuk menerima seorang pekerja kepadanya. Ingin kamu lain kali kalau bekerja yang benar. Kalau kamu sudah tidak mau bekerja di perusahaan ini, silakan kamu bikin surat pengunduran diri Nin. Kata Bu Sita terdengar marah kepada customer service yang bernama Nina tersebut. Nina terlihat terdiam mendengar apa yang dikatakan Bu Sita. Bu Sita adalah manajer HRD di perusahaan ini dan siapapun pasti akan berpikir beberapa kali untuk melawan Bu Sita. Apalagi Nina yang hanya seorang staf customer service, posisinya jauh di bawah Ibu Sita. Lain kali Nin, jika ada orang yang mencari saya, kamu harus kasih informasi kepada saya sesegera mungkin. Hari ini kamu tidak akan memberitahukan kedatangan Alvin jika aku tidak menghubungi kamu. Customer service macam apa kamu Nin? Kata Bu Sita kepada Nina. Kali ini Bu Sita terdengar begitu marah kepada Nina karena Nina tidak memberitahukan kedatangan Alvin kepadanya. Nin, tolong Alvin suruh datang ke ruanganku. Jangan lupa kamu anterin dia ke sini ya Nin. Kata Bu Sita. Baik Bu. Saya akan antar Mas Alvin ke ruangan Ibu. Kata Nina kepada Bu Sita. Dan hari ini jam 11 siang di sebuah gedung pencakar langit di kota ini. Andi yang saat ini berada di lantai 5 perusahaan tengah menunggu seseorang. Sementara Pak Charles dan beberapa anak buahnya kini telah memasuki lobi gedung. Pak Charles yang sudah lama mendengar nama besar perusahaan ini kini tampak takjub dengan kemewahan gedung pencakar langit yang merupakan perusahaan milik Andi. Andi adalah orang yang hari ini ingin didatanginya. Tak berapa lama kemudian Pak Andre telah mendapatkan informasi kedatangan Pak Charles. Petugas di lantai 1 telah memberitahukan kedatangan Pak Charles. Pak, tolong tamunya suruh ke lantai 5 saja dan tolong antarkan untuk menuju ruang 19 yang ada di lantai 5 ya. Kata Pak Andre kepada petugas yang memberitahukan kedatangan Pak Charles. Pak Charles kemudian diantarkan menuju ruang 19 yang ada di lantai 5. Ruang 19 adalah sebuah ruangan besar yang biasanya dipergunakan untuk meeting para elite di perusahaan ini. Pak Charles dan timnya kali ini tampak banyak terdiam. Dan mereka baru menyadari jika relasi mereka kali ini adalah sebuah perusahaan raksasa yang namanya sudah mendunia. Wah, pantas saja mereka mau membeli dengan harga yang aku tawarkan. Padahal harga ini sudah terlalu besar. Pantas saja mereka berani membeli. Uang sudah bukan masalah besar bagi mereka. Batin Pak Charles di dalam hatinya. Kini dengan diantarkan 2 orang petugas keamanan, Pak Charles telah memasuki lantai 5 di perusahaan ini. Pak Charles segera diantarkan menuju ke lantai 19 yang posisinya berada di samping kanan dari bangunan ini. Selamat datang Pak Charles. Sapa Pak Andre. Kini tampaklah Pak Andre dengan penuh wibawa memimpin proses memindah tangan atas kepemilikan perusahaan milik Pak Charles.
Dan Andi baru datang setelah proses penandatanganan dan proses pembayaran. Masih muda banget tapi sungguh luar biasa. Batin Pak Charles ketika bertemu dengan Andi. Sementara pada jam yang sama di tempat lain, Alvin kini tengah diwawancarai oleh Ibu Sita. Wawancara dengan Ibu Sita sangat jarang dilakukan di perusahaan ini. Biasanya hanya staf dari Bu Sita yang akan mewawancarai para pencari kerja. Namun hari ini memang tidak seperti biasanya. Hari ini Bu Sita turun tangan sendiri untuk mewawancarai Alvin. Mas Alvin, kalau boleh tahu atas referensi siapa yang masuk ke perusahaan ini? Tanya Bu Sita kepada Alvin. Saya diberi kontak perusahaan ini oleh Mas Andi, Bu. Jawab Alvin. Oh gitu ya Mas. Kalau boleh tahu Mas Andi yang Mas bilang itu kerja di mana ya Mas? Kata Bu Sita. Alvin yang tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan dari Bu Sita tersebut kemudian berkata, setahu saya si Mas Andi itu tadinya cleaning service Bu. Tapi sekarang kayaknya bukan cleaning service lagi. Saya malah tidak tahu Mas Andi sekarang kerja di mana. Jawab Alvin dengan polosnya. Bu Sita kemudian menghubungi direktur perusahaan tersebut yang bernama Pak Randy. Selamat siang Pak. Pak, maaf, ini orang yang bernama Alvin sudah saya interview. Menurut Bapak Alvin ini enaknya kita tempatkan di bagian mana ya Pak? Kata Ibu Sita kepada direktur perusahaan tersebut. Ibu Sita kemudian berkata, Pak, ini saya agak aneh juga Pak. Ternyata pemuda ini tidak kenal dengan Bapak. Malah pas saya tanya dia kenalnya dengan Andi. Kata Bu Sita. Mendengar kata-kata dari Bu Sita tersebut, Pak Randy kemudian berkata, sudah Sid, kamu jangan bawel, kamu atur saja Alvin dan kamu jangan macam-macam. Dia itu titipan dari orang pusat. Bos Andre langsung yang menghubungiku. Bos Andre itu orang besar di kantor pusat. Tolong kamu jangan macam-macam kalau kamu tidak mau bermasalah. Kata Pak Randy kepada Ibu Sita. Wah, bahaya juga deh Pak. Baik deh Pak kalau begitu. Bu Sita kemudian menerangkan kepada Alvin tentang posisi barunya saat ini kepada Alvin. Alvin hari ini langsung diterima bekerja menjadi salah satu staf perusahaan ini. Dan Alvin besok sudah bisa memulai bekerja dengan posisi sebagai salah seorang staf keuangan di perusahaan ini. Wah, bener juga kata teman-teman. Referensi dari Mas Andi sungguh luar biasa. Kata Alvin. Siang itu beragam tanda tanya masih memenuhi pikiran Alvin. Andi punya jabatan seperti apa di perusahaan ini sehingga Andi dengan mudahnya bisa memberikan referensi kerja kepada teman-temannya dengan begitu mudahnya. Dan yang anehnya referensi tersebut diberikan kepada beberapa orang yang berbeda dengan tujuan perusahaan yang berbeda pula. Dan kini Alvin baru menyadari keanehan yang terdapat pada diri Andi. Dan memang hal ini sering dibicarakan teman-temannya para penghuni kos. Alvin pun kini hanya terdiam memikirkan apa yang menjadi ganjalan hatinya tersebut. Ah, untunglah aku dekat dengan Mas Andi dan beliau orang yang sangat baik kepadaku. Siang itu Andi dan Pak Charles telah menyelesaikan transaksi mereka. Hari ini jam 3:30 sore segala sesuatu tentang pembelian perusahaan milik Pak Charles telah selesai.
Rupanya kali ini Andi punya rencana lain dengan calon pimpinan di perusahaan yang telah dibelinya tersebut. Pak Andre, tolong besok Bapak undang Bu Francisca untuk datang ke kantor pusat. Beliau adalah pejabat sementara di perusahaan yang saat ini dipimpin Pak Theo, kata Andi kepada Pak Andre. Rupanya Pak Theo dalam beberapa hari telah bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan ini adalah kesempatan bagi Bu Francisca untuk memimpin sebuah perusahaan. Baik Pak, saya akan undang Bu Francisca besok ke kantor pusat. Kira-kira jam berapa Bapak besok ada di kantor ya Pak? Tanya Pak Andre kepada Andi. Saat itu Andi kemudian menjelaskan kalau masalah ini bisa diselesaikan oleh Pak Andre. Sore ini Bu Francisca kemudian dihubungi sekretaris Andi yang bernama Bu Sisi, dan Bu Sisi menginformasikan kepada Bu Francisca kalau besok Ibu Francisca diminta datang ke kantor pusat. Bu Sisi kemudian memberitahukan kalau Bu Francisca besok harus bertemu dengan Pak Andre di ruang komisaris perusahaan pada jam 10 pagi. Itulah percakapan Bu Sisi dengan Bu Francisca. Hari ini Andi pulang ke rumahnya sekitar pukul 4 sore. Sementara itu di perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Ibu Francisca, Bu Francisca sore ini terlihat tengah termenung setelah dirinya mendapatkan telepon dari Bu Sisi. Pak Theo sudah sembuh. Aku akan kembali ke posisi semula, pikir Bu Francisca. Dan menurut Ibu Francisca dirinya tidak masalah jika harus kembali ke posisi semula. Namun ternyata Ibu Francisca mempunyai keraguan lain. Ada apa ya, kok aku tiba-tiba dipanggil ke kantor pusat? Apakah aku melakukan sebuah kesalahan ya? Berbagai perasaan dan pikiran kini terus berkelebat di hati Bu Francisca. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 178. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.